Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sepanjang pekan ini, Indonesia mendapatkan dua tekanan batin sekaligus soal dinamika kawasan yang tak putus dirundung demam. Yang pertama adalah kedatangan tamu tak diundang tapi bukan maling, yaitu munculnya 6 kapal perang Cina di ZEE Laut Natuna Utara untuk menggertak gerak proyek eksplorasi minyak perusahaan Rusia. Yang satu lagi adalah deklarasi bersejarah yang menurut kami kebablasan, yaitu terbentuknya aliansi militer berbaju nuklir, AUKUS, atau Australia, United Kingdom, dan United States di Australia. Sementara itu, pada pekan yang sama, Menhan Indonesia dan Menhan Inggris baru saja menjadi saksi penandatanganan kontrak antara industri pertahanan Inggris, Babcock International, dengan industri pertahanan Indonesia, PT PAL. Kontrak yang kita maksud adalah pembangunan berlisensi 2 kapal perang heavy frigate Babcock Arrowhead 140 yang akan dibangun di kalangan kapal PT PAL Surabaya. Penandatangan kontrak dilakukan di atas kapal perang Inggris HMS Argyll bersama dengan ajang DSEI 2021 di London. Kontrak ini tentu sangat membanggakan kita karena kapal perang ini adalah yang terbesar dan tercanggih yang akan dimiliki oleh TNI AL dan tercanggih pula di ASEAN. Kebanggaan lainnya adalah membangunnya di kalangan kapal Indonesia, artinya akan banyak tenaga ahli dan teknisi kita yang terlibat. Secara tidak langsung adalah pemberdayaan sumber daya manusia, tenaga kerja terserap, menguatkan keahlian, dan mendapatkan transfer teknologi kapal perang kelas berat. Inilah episode terakhir yang berakhir happy ending dari serial Ever Class berkelas yang dimodifikasi dan sangat dinantikan kehadirannya. Minimal bisa mengimbangi destroyer Cina, Kunming 197, yang hari-hari ini merajalela di Natuna. Dari sudut pandang militer, perkembangan dinamika kawasan Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara, sangat intens dan tegang sepanjang pekan ini. Unjuk kekuatan di perairan utara Natuna dengan munculnya 6 kapal perang Cina dan gugus tempur kapal Indo-Amerika Carl Vinson adalah pemicunya. Rombongan kapal perang Cina datang untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas pekerjaan eksplorasi minyak yang katanya wilayah itu punya dia. Indonesia tak tinggal diam dan mengerahkan 4 KRI dan 2 kapal Bakamla. Kemudian datang konvoi USS Carl Vinson melenggang dan berdansa atas nama kebebasan navigasi internasional. Maka bertemulah masing-masing kontingen di acara show of force antar kapal perang di perairan strategis itu. Menghadapi Cina soal ZEE Laut Cina Selatan dengan membentuk aliansi nuklir AUKUS, jelas menurut kami overdosis dan ketakutan yang berlebihan. Walaupun mungkin mereka punya hitung-hitungan sendiri mengenai hal itu. Indonesia sangat keberatan dengan terbentuknya poros nuklir di kawasan ini. Australia terlihat begitu panik sekaligus arogan dan kurang menghargai negara tetangganya di ASEAN. Padahal dia pun adalah pihak yang menandatangani traktat non-proliferasi nuklir. Tapi dia langgar sendiri. Konflik LCS mestinya disikapi proporsional dan profesional, bukan tergesa-gesa dan terkesan paranoid lalu membentuk AUKUS. Konflik LCS adalah soal ZEE, soal hak berdaulat, bukan soal kedaulatan teritori 5 negara ASEAN, dan mestinya dihadapi saja dengan cara-cara konvensional. Apalagi secara teritori, negeri kanguru itu tidak terancam secara langsung. Masih ada pelapis garis depan yang bernama Indonesia. Aliansi AUKUS memprioritaskan Australia untuk segera memiliki 8 kapal selam nuklir. Padahal Australia pada tahun 2016 sudah menandatangani pembelian 12 kapal selam serang konvensional dari Perancis. Dan itu dibatalkan sepihak, sehingga membuat Perancis marah besar dan menyebut Australia sebagai pengkhianat. Bahkan Presiden Perancis menarik pulang duta besarnya dari London dan Washington dan membuat hubungan diplomatik ketiga negara itu mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Jelas marah dong. Sudah kontrak 90 miliar dolar Amerika, tiba-tiba dibatalkan demi memenuhi hasrat libido paranoidnya Australia yang overdosis itu.
Dari pandangan kita, aliansi nuklir ini justru memperkeruh keadaan yang sudah demam tinggi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mengantisipasinya dengan penguatan alutsista konvensional, seperti pengadaan 2 kapal perang Arrowhead 140 dari Inggris. Ini yang disebut antisipasi proporsional dan mengimbangi. Kalaupun Australia sudah punya senjata nuklir, toh dalam perang nuklir tidak ada yang menang. Semuanya tibe, mati siji mati kabeh, alias game over. Semua teknologi terkini yang tercipta untuk kesejahteraan umat manusia hancur berantakan oleh senjata nuklir. Australia terlihat bermain kasar bersama saudara semarganya, Amerika dan Inggris. Hanya mementingkan ego kepentingan sepihak demi hegemoni tiga serangkai yang merasa sebagai pemilik kebenaran dan yang lain tidak boleh benar. Situasi ini sangat berbahaya karena seiring dengan dibangunnya kekuatan nuklir oleh Australia, tentu teknologi mutakhir lainnya akan terus datang ke pihak Australia. Dan ASEAN harusnya mengambil sikap agar halaman rumah mereka tak menjadi arena pertarungan nuklir di masa depan.